Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Baik, anak-anak kelas 5 yang Ibu cintai, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Iva. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita lihat. Nah, di gambar yang pertama, apa yang bisa kalian lihat di sana? Wah, itu ada seorang anak yang terlihat sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Apakah pernah kalian merasakan disayangi oleh orang tua? Pasti jawabannya pernah. Nah, kemudian lanjut yang gambar selanjutnya. Nah, gambar yang kedua adalah seorang anak yang sedang membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan rumah. Tentunya anak perempuan atau mungkin anak laki-laki pernah melaksanakan hal demikian, membantu ibu menyapu, mencuci piring, menjemurkan pakaian, atau membelikan garam ke warung terdekat. Kemudian, apa hubungannya gambar 1 dengan gambar 2? Coba ditebak. Oke, gambar 1 ini adalah bentuk perhatian orang tua kepada anaknya. Yang memang anak itu pantas mendapatkan hak di dalam keluarga, yaitu disayangi orang tua. Yang kedua adalah kewajiban seorang anak untuk membantu pekerjaan orang tua, ya. Oke. Nah, lantas kemudian apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Yuk, mari sama-sama kita simak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Artinya, sesuatu itu bisa berbentuk perhatian, bisa berbentuk aturan, atau berbentuk benda yang memang harus kita dapatkan. Kemudian, apa itu kewajiban? Nah, kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kita sebagai anak, kita harus melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal apa? Dalam hal membantu keluarga, dalam hal melaksanakan tugas, dan yang lainnya. Oke, sampai di sini kita lanjut ya. Nah, kemudian di mana kita harus melaksanakan hak dan kewajiban tersebut? Sebagai anak, tentunya kita punya peran. Peran kita di dalam sebuah keluarga, kemudian peran kita juga di dalam sebuah lingkungan sekolah, dan yang ketiga, yaitu di lingkungan masyarakat. Ketiga tempat ini merupakan tempat kita sehari-hari, di mana kita harus menyeimbangkan kewajiban kita, baik di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Kemudian, yang selanjutnya adalah apa saja sih bentuk kewajiban dan hak kita di lingkungan keluarga? Pasti banyak sekali ya. Namun Ibu akan merangkumnya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, sebelum kita mendapatkan hak, tentunya kita harus melaksanakan kewajiban. Nah, yang pertama kewajiban kita di dalam keluarga yaitu menjaga kebersihan rumah.
Contohnya kayak gimana, teman-teman? Anak-anak sekalian, pasti kalian pernah membersihkan rumah, bukan? Misalnya, bangun tidur, kalian membersihkan tempat tidur sendiri. Setelah makan, kalian mencuci piring sendiri. Dan pada hari Minggu, mungkin bersama ayah dan ibu membersihkan halaman rumah. Nah, itu adalah cara menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, kemudian membantu orang tua. Hal apa saja yang membantu orang tua dalam hal melaksanakan tugas di rumah? Seperti tadi mencuci piring, kemudian mengepel, kemudian membersihkan halaman, dan terutama membersihkan barang-barang pribadi atau punya sendiri. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah menghormati dan menghargai anggota keluarga. Tentunya di dalam sebuah rumah ada ayah, ada ibu, ada adik, kakek atau nenek. Kita sebagai anak yang baik harus menghormati keberadaan anggota keluarga. Seperti kita harus menghormati orang yang lebih tua dibanding kita. Misalnya, kita harus menaati perintah ayah, kita harus menghormati ibu, kemudian kita juga harus menghormati nenek dan kakek. Contohnya, misalnya tidak boleh membentak orang tua, juga menyayangi adik. Nah, seperti itu ya, menghormati dan menghargai anggota keluarga. Kemudian setelah kita melaksanakan kewajiban, apa yang akan kita dapatkan? Nah, hal yang akan kita dapatkan adalah hak, di mana kita akan mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Seperti yang tadi di gambar pertama ya, diperhatikan oleh orang tua, disayang oleh orang tua. Contohnya kalau disayang oleh orang tua bagaimana? Ketika belajar, kita didampingi oleh orang tua. Ketika kita bermain, kita ditemani oleh orang tua gitu. Pasti senang bukan semuanya jika terjadi hal demikian. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan waktu bermain. Ada saatnya kalian belajar, ada saatnya kalian juga bermain. Boleh kalian bermain, ya, bermain bersama adik, bermain bersama teman di luar rumah. Tapi tentunya kalian tidak boleh melupakan kewajiban. Tidak harus, misalnya tidak boleh bermain sampai petang atau sore. Kalian juga harus ingat waktu, ya. Karena dikasih kebebasan untuk bermain, tapi harus kalian ingat waktu untuk pulang ke rumah, mengaji, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mendapatkan pendidikan. Nah, setiap anak di Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tentunya sebagai orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik. Ya, misalnya menyekolahkan anak di madrasah ibtidaiyah yang mempunyai keunggulan seperti tahfidz. Nah, itu sebagai bentuk dari pendidikan terbaik yang diberikan oleh orang tua. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, bentuk kewajiban dan hak kita sebagai anak yang ada di lingkungan sekolah. Mari kita lihat kewajibannya apa saja dan haknya apa saja. Yang pertama adalah patuh kepada guru. Tentunya di sekolah ada ibu guru, ada bapak guru, ada bapak kepala sekolah, dan warga sekolah lainnya. Nah, kalian di sini harus patuh kepada ibu guru, perintah ibu guru yang
mendidik kalian dan membimbing kalian menjadi lebih baik. Tidak boleh berkata kasar kepada ibu guru, tidak boleh berbuat tidak baik kepada bapak guru, ya. Kemudian yang kedua, menghormati dan menghargai teman. Pasti semuanya punya teman, bukan? Alangkah senangnya bermain bersama teman, bermain petak umpet, bermain lompat tali mungkin di sekolah. Nah, menghormati dan menghargai teman ini merupakan kewajiban kita sebagai warga sekolah, yaitu kemudian bagaimana bentuknya menghormati dan menghargai teman? Tidak boleh mengolok-olok teman atau tidak boleh mengucilkan teman. Kita harus bermain bersama-sama. Misalnya teman kita ada yang keriting, teman kita ada yang hitam. Kita tidak boleh mencela mereka. Nah, kita sesama teman harus menghormati dan menghargai. Kemudian, selanjutnya nomor 3 adalah mematuhi tata tertib sekolah. Itu adalah kewajiban kita. Setiap hari Senin, kita pakai baju apa, anak-anak? Wah, pinter. Tentunya kita pakai baju yang rapi. Kalau di SD pakai pakai putih dan merah. Tapi kalau di madrasah pakai putih dan hijau, ya. Kita memakai seragam dengan baik, kemudian dengan rapi. Kita juga datang ke sekolah dengan tepat waktu, ya, tidak terlambat. Kemudian kita juga mematuhi tata tertib sekolah lainnya, seperti membawa bekal dari rumah, tidak membuang sampah sembarangan, ya. Itu adalah bentuk kewajiban kita di sekolah. Yang lain juga pasti masih banyak, ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang hak yang kita dapatkan di sekolah. Coba kita lihat ada apa saja haknya. Nah, hak yang pertama yang bisa kita dapatkan dari sekolah yaitu menggunakan fasilitas sekolah. Semua siswa pasti mendapatkan fasilitas sekolah, seperti menggunakan fasilitas lab komputer, menggunakan toilet, kemudian dan lain-lain. Baik, hak kita selanjutnya di lingkungan sekolah yaitu memperoleh bimbingan belajar. Setelah kita melaksanakan kewajiban, tentunya kita akan mendapatkan hak kita. Dari siapa? Dari ibu guru, dari bapak guru. Nah, di sini mendapat bimbingan belajar. Jika kita tidak mengerti, kita boleh bertanya kepada ibu guru. Jika kita kurang paham, maka boleh kita diajari oleh ibu guru sampai kita pintar, sampai kita bisa, ya. Diperhatikan saat belajar. Kemudian Yang ketiga yaitu diperlakukan secara adil. Nah, adil di sini dalam semua keadaan, ya. Misalnya dalam keadaan menilai, ya, ibu guru dan bapak guru akan bersikap adil kepada kalian, yaitu dalam menilai, dalam membimbing. Ibu guru tidak akan memberikan nilai yang jelek kepada kalian, misalnya karena kalian nakal. Ibu guru tidak akan seperti itu. Rasa adil di sini akan diberikan kepada semua siswa, kepada semua murid, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi kalian jangan khawatir, ibu guru akan memperlakukan adil kepada kalian. Nah, selanjutnya apa ya? Mari kita lihat bentuk dan kewajiban kita serta hak kita di lingkungan masyarakat. Seperti apa sih? Mari kita simak, ya.
Nah, salah satu bentuk kewajiban kita di masyarakat yang pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan yang luas, yang lebih banyak orang-orangnya dibanding di dalam keluarga. Nah, untuk itu, sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Contohnya bagaimana? Contohnya, kita tidak boleh membuat gaduh di masyarakat. Menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Kita tidak boleh mengganggu anak tetangga, ya, tidak boleh mengganggu teman, menangisi teman, mungkin ya, tidak boleh ya. Ya, kemudian yang kedua, menghormati orang di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar banyak sekali. Ada anak kecil, ada anak besar, dewasa, atau orang tua, atau kakek dan nenek. Sebagai anak yang baik, anak yang pintar, kita harus menghormati mereka semua. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh berkata kasar, kita harus menghormati orang tua. Kita harus berkata lemah lembut kepada orang tua. Itu sebagai bentuk kewajiban kita. Kemudian yang ketiga, menjaga toleransi umat beragama. Seperti keadaan Indonesia, seperti semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keragaman ini ada ada yang di masyarakat, yaitu banyaknya budaya, kemudian adat istiadat, ada juga agama yang berbeda di dalam satu masyarakat. Misalnya ada agamanya Kristen, ada agamanya Islam, dan agamanya Hindu. Nah, sebagai umat yang baik atau anggota masyarakat yang baik, kita harus menjaga toleransi umat beragama. Kita tidak boleh mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah. Ya, begitu pula dengan yang lainnya. Kita harus memberi kesempatan mereka beribadah. Kita harus bertoleransi, kita harus menghargai agama mereka. Seperti itu. Nah, setelah melaksanakan kewajiban, kita pasti mendapatkan hak. Nah, apa aja haknya? Mari kita lihat. Hak yang akan kita dapatkan yang pertama adalah mendapatkan keamanan dan perlindungan. Kalau kita mencoba menjaga keamanan, pasti kita juga akan dijaga keamanannya. Keamanan dan perlindungan, ya. Keamanan apa Bu di sini? Keamanan dalam hidup, kemudian keamanan dalam bermasyarakat, seperti itu ya. Yang kedua, mendapatkan lingkungan yang bersih. Pasti di setiap desa atau masyarakat banyak ya tong sampah yang sudah disediakan. Nah, tugas kita apa? Tugas kita memilah sampah, memasukkan sampah ke dalam tempatnya sehingga nanti kita akan merasakan lingkungan yang bersih ya. Kemudian kalau sudah bersih pasti akan terasa nyaman sekali kita sehingga kita bisa menghirup udara yang segar dan nyaman. Yang ketiga yaitu mendapatkan kenyamanan dan ketenangan dalam beribadah. Jika kita menghargai orang, maka kita pun akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Tentunya kita dalam beribadah harus fokus, harus bertenggang rasa dengan orang lain. Ya, jika di dalam suatu masyarakat itu ada agama yang lain, maka kita juga harus menghormati mereka, begitu ya, tidak mengganggu mereka juga. Nah, sehingga kenyamanan dan ketenangan akan hadir dalam kehidupan kita di masyarakat. Oke, cekidot. Nah, kemudian apa yang terjadi? Maksudnya apa yang terjadi? Mari kita lihat. Apa yang terjadi ketika hak tersebut dilakukan, ketika kewajiban itu dilaksanakan, apa yang terjadi? Mari kita lihat anak-anak pintar sekalian. Nah,
Jika kita melaksanakan kewajiban, maka akan terjadi kerukunan dan kenyamanan. Setiap aspek kehidupan, setiap dimanapun kita berada, jika kita melaksanakan tugas kita dengan baik, penuh tanggung jawab, maka di dalam suatu masyarakat tersebut akan tercipta kerukunan dan kenyamanan. Kalau udah rukun, saling bantu, pasti nyaman terasa. Kemudian yang kedua yaitu tercipta keharmonisan. Maksudnya, keharmonisan di sini antar tetangga karena saling bantu, karena saling baik, maka akan terjalin silaturahmi yang baik dalam bertetangga ya. Kemudian ada juga terjalin hubungan yang baik. Apa hubungannya? Hubungan antar keluarga, ayah dengan ibu, ayah dengan anak. Kemudian orang tua, dengan guru, guru dengan siswa, seperti itu ya. Kemudian bagaimana jika kita tidak melaksanakan kewajiban, maka hak-haknya pun tidak tercapai, tidak akan kita dapatkan, seperti terjadi kekacauan ya. Misalnya kita tidak melaksanakan piket pagi di sekolah misalnya. Pasti apa yang akan kita lakukan? Kita pasti ditanya ibu guru, Andri, kenapa tidak melaksanakan piket? Pasti ibu guru bilang ya, seperti itu. Pasti ibu guru memberikan peringatan. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan sanksi dan hukuman. Nah, sanksi dan hukuman di sini sebagai bentuk disiplin kalian ya. Misalnya, di rumah kalian tidak membereskan kamar, tidak membantu ibu membersihkan rumah. Mungkin ibu akan memberikan peringatan kepada kalian, tidak memberikan uang jajan, misalnya seperti itu ya. Jangan sampai terjadi ya. Jadi kita harus jadi anak yang baik. Yang ketiga yaitu tidak mendapatkan hak jika kewajiban tidak dilaksanakan. Wah, jangan harap haknya juga diberikan. Jadi biar seimbang hidupnya, kewajibannya dilaksanakan, haknya pun didapatkan. Seperti itu ya, anak yang baik. Jadi antara kewajiban dan hak itu harus seimbang. Nggak boleh minta haknya terus tanpa melakukan kewajiban. Seperti itu. Nah, terima kasih. Pesan Ibu, belajar dengan giat adalah kunci kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.